Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai, buat yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gue Van. Dan di video kali ini, gue bakal bahas alur cerita dari film berjudul Bleach yang rilis pada tahun 2018. Dan film ini juga merupakan adaptasi dari film anime yang berjudul sama guys. Jadi film ini nantinya akan menceritakan seorang pemuda yang memiliki kekuatan untuk dapat melihat hantu nih guys. Dan suatu hari dia mendapatkan kekuatan dewa kematian yang akhirnya dia harus melawan berbagai macam roh jahat dan juga menolong jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal untuk menuju surga guys. Jadi bakal kayak gimana keseruan dari film Bleach ini bakal kita lihat langsung nanti. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe channelnya dan jangan lupa dinyalain loncengnya biar gue makin semangat dan channelnya juga semakin berkembang nih. Oke segitu aja. Kalau udah yuk langsung kita masuk ke filmnya. Cerita dibuka di sebuah kota bernama Karakura, di mana ada seorang pemuda yang bernama Ichigo yang berkelahi dengan berandalan yang ada di tempat tersebut dikarenakan mereka merusak bunga persembahan yang ternyata ditujukan untuk seorang anak kecil yang telah meninggal. Dapat kita lihat di sini, Ichigo ternyata memiliki kemampuan spesial di mana ia bisa melihat suatu roh. Ia pun meminta para berandalan tersebut meminta maaf kepada roh anak tersebut walaupun para berandalan itu tidak dapat melihatnya. Di saat Ichigo hendak memperbaiki persembahan sang anak, berandalan yang sebelumnya sudah lari tersebut tiba-tiba kembali untuk memukul Ichigo, namun tiba-tiba sang berandalan itu terlempar oleh teman Ichigo yang bernama Chat yang kebetulan ada di tempat itu. Di rumahnya, Ichigo yang baru sampai menjelaskan pada Ishin ayahnya dan juga kedua adik perempuannya yang bernama Karin dan Yusu, alasan ia terlambat pulang adalah karena ia membantu roh yang ia temui sebelumnya agar dapat ke surga. Sesampainya di kamarnya, Ichigo bertemu dengan seorang wanita bernama Kuchiki Rukia yang ternyata adalah seorang dewa kematian yang sedang memburu sebuah roh jahat. Di sini, Rukia yang memberikan Ichigo sebuah mantra pengikat merasa terkejut karena Ichigo yang seorang manusia biasa ternyata dapat menghancurkan mantra tersebut karena mendengar teriakan adiknya Yuzu. Ichigo yang segera menghampiri Yuzu terkejut karena ada sesosok makhluk yang tiba-tiba membawa adiknya tersebut dan melukai ayahnya dan juga Karin. Melihat hal itu, Ichigo pun segera mengejar makhluk tersebut. Saat ia berhasil mengejar makhluk itu, ia pun segera mencoba menyerangnya, namun sang makhluk melemparkan Ichigo dengan serangannya. Di saat sang monster hendak mengambil jiwa Ichigo, tiba-tiba Rukia pun sampai di tempat itu dan menyerang monster tersebut. Di sini Rukia pun menjelaskan bahwa monster tersebut adalah roh jahat yang disebut dengan Hollow dan mereka mengincar dan memakan jiwa orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat seperti milik Ichigo. Rukia yang hendak menyelamatkan Ichigo dari sang Hollow menyerang sang Hollow, namun ternyata serangannya itu tidak memberikan dampak apapun dan malah membuatnya tertangkap dan terluka saat hendak melepaskan diri. Ichigo yang melihat Rukia terluka pun menanyakan padanya apakah tidak ada cara lain bagi mereka untuk melawan sang Hollow dikarenakan Rukia yang sudah terluka parah. Rukia pun di sini mengatakan padanya satu-satunya cara yang bisa mengalahkan Hollow hanyalah Dewa Kematian dan ia juga mengatakan karena situasi yang mendesak maka Rukia akan mengalihkan kekuatannya tersebut sementara kepada Ichigo melalui pedang Zanpakuto-nya agar ia bisa menjadi seorang Dewa Kematian dan mengalahkan sang Hollow. Ichigo yang sebelumnya takut untuk melakukan hal itu akhirnya memutuskan untuk melakukannya karena melihat adiknya yang ketakutan oleh sang Hollow. Di saat Rukia menancapkan pedangnya kepada Ichigo, sang Hollow yang juga menyerang mendadak kehilangan tangannya. Dan di sini kita bisa melihat akhirnya Ichigo menjadi seorang dewa kematian dan memiliki sebuah pedang besar di bahunya. Ichigo yang sudah menjadi dewa kematian langsung segera menyerang kembali Hollow yang ada di hadapannya dan membelah Hollow itu hanya dalam satu serangannya. Rukia yang melihat kekuatan Ichigo pun mempertanyakan apakah benar bahwa Ichigo hanyalah seorang manusia biasa. Scene berganti keesokan harinya, di mana para anggota keluarga Ichigo tidak ada satupun yang mengingat kejadian yang terjadi di malam sebelumnya dan berpikir bahwa tembok hancur di rumah mereka diakibatkan oleh truk yang menabrak rumah mereka. Di sekolahnya, Chat dan juga Orihime yang merupakan sahabat Ichigo lega melihat Ichigo baik-baik saja karena gosip yang beredar mengenai rumahnya yang hancur karena ditabrak oleh sebuah truk. Ichigo di sini mengatakan pada teman-teman sekelasnya
bahwa bukan sebuah truk yang menghancurkan rumahnya, melainkan sebuah makhluk yang sangat besar. Namun mereka tidak percaya dan malah mengatakan bila Ichigo sedang menghayal. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Rukia muncul di kelas Ichigo dan Orihime mengatakan pada Ichigo bahwa Rukia merupakan murid pindahan yang akan bersekolah di sekolah mereka. Rukia juga di sini mengancam Ichigo untuk membunuhnya bila ia membocorkan rahasia tentang mereka. Di atap sekolah, Rukia yang kehilangan kekuatannya karena kejadian semalam menggunakan sebuah sarung tangan untuk mengeluarkan jiwa Ichigo dari tubuhnya dan meminta Ichigo untuk mengembalikan kekuatannya. Ichigo pun di sini menancapkan Zanpakuto miliknya kepada Rukia untuk mengembalikan kekuatannya, namun ternyata hal itu gagal. Rukia yang tidak bisa memperoleh kembali kekuatannya pun akhirnya meminta Ichigo untuk menggantikannya sebagai seorang dewa kematian sampai mereka menemukan cara untuk mengembalikan kekuatan Rukia. Rukia juga di sini menjelaskan pada Ichigo mengenai tugas-tugas yang dimiliki oleh Dewa Kematian, yaitu untuk mengirim roh manusia ke Soul Society dan menghancurkan roh jahat dengan Zanpakuto miliknya. Ichigo yang mendengar hal itu menolaknya, karena menurutnya ia menjadi Dewa Kematian sebelumnya dikarenakan karena ia ingin melindungi keluarganya dan mengatakan akan mengembalikan kekuatan Rukia. Tapi di sini Rukia mengatakan bahwa Ichigo perlu menghancurkan banyak hollow sebagai bentuk latihan agar ia dapat meningkatkan energi yang ia miliki dan dapat mengembalikan kekuatannya itu kepada Rukia. Sesampainya di rumah, Ichigo yang sudah kembali ke kamarnya merasa terkejut karena tiba-tiba Rukia tinggal di dalam lemari miliknya dan Rukia juga mengatakan pada Ichigo bahwa untuk sementara waktu ia akan tinggal di tempatnya. Keesokan harinya, Ichigo yang sedang istirahat dipaksa bangun oleh Rukia dan ia membawa Ichigo untuk berlatih di mana mereka melakukan latih tanding menggunakan sebuah pedang kayu. Latihan menggunakan pedang kayu tersebut pun berlangsung selama berhari-hari sampai di mana Orihime menemukan mereka yang sedang berlatih di sebuah taman. Scene kemudian berlanjut di mana Rukia pergi menemui seseorang yang bernama Uruhara yang ternyata merupakan seseorang yang memberikan tubuh palsu yang Rukia gunakan sekarang untuk menampung jiwanya. Dari Uruhara juga kita mengetahui bahwa seorang dewa kematian yang memberikan kekuatannya kepada orang lain dapat dieksekusi karena melanggar aturan yang ada. Scene pun kembali berlanjut, di mana ada dua orang dewa kematian yang bernama Renji dan juga Byakuya yang berusaha untuk menangkap Rukia karena ia memberikan kekuatannya kepada orang lain. Di tengah perjalanannya pulang, tiba-tiba Ichigo dihadang oleh Renji yang menanyakan keberadaan Rukia padanya. Ichigo yang tidak mau memberitahu keberadaan Rukia, tiba-tiba diserang oleh Renji. Namun, sesaat Renji hendak mengejar Ichigo yang melarikan diri, tiba-tiba Renji diserang oleh panah energi yang merupakan kekuatan dari seorang Quincy dan membuat Renji pergi dari tempat itu. Di kamarnya, Ichigo mengatakan pada Rukia bahwa ia hampir saja terbunuh oleh seorang dewa kematian berambut merah yang sedang mencari dirinya. Dan ia pun meminta penjelasan tersebut dari Rukia, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Rukia. Di tempat lain yang bernama Soul Society, Renji melaporkan hal yang ia alami kepada atasannya Byakuya. Mendengar hal itu, Byakuya pun bangkit dan segera pergi. Di sekolah, Ichigo yang sedang sarapan, tiba-tiba didatangi oleh seorang murid yang bernama Uryu Ishida yang langsung mengatakan pada Ichigo bahwa ia mengetahui bahwa Ichigo adalah seorang dewa kematian. Di atap sekolah, Uryu pun mengatakan pada Ichigo bahwa ia adalah keturunan dari seorang Quincy yang merupakan musuh bebuyutan dari para dewa kematian. Di sini, ia juga memperlihatkan kemampuannya kepada Ichigo yang akhirnya diingat oleh Ichigo bahwa panah milik Uryu lah yang telah menyelamatkannya saat bertemu dengan Renji. Di sini, Uryu pun menantang Ichigo bertanding untuk menentukan siapa yang lebih hebat antara Dewa Kematian dengan Quincy dengan cara berlomba siapa yang lebih banyak menghancurkan hollow di kota itu, dan ia pun menghancurkan sebuah tablet di tangannya yang ternyata adalah sebuah alat untuk memancing hollow. Ichigo yang mendengar suara minta tolong dari suatu tempat pun segera bergegas berlari menuju tempat itu, di mana ia menemukan seorang roh anak kecil yang dikejar oleh sebuah hollow. Di sini, Rukia meminta Ichigo untuk bersumpah untuk menyelamatkan semua roh maupun manusia yang diserang oleh hollow, bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang ia kenal saja. Namun, di sini Ichigo tidak peduli dengan hal itu dan mengatakan ia hanya akan berusaha sebaik mungkin menolong orang-orang yang ada dalam bahaya di depan matanya dan langsung menyerang hollow yang ada di depannya.
Di sini Ichigo pun akhirnya bertarung dengan holo berbentuk laba-laba tersebut, namun ia malah terlempar oleh serangan sang holo tersebut. Di saat Ichigo terdesak akibat serangan sang holo, tiba-tiba muncul sosok dewa kematian yang langsung membinasakan holo itu dengan satu serangan. Dan ternyata sosok yang muncul itu adalah Renji yang juga langsung menyerang Ichigo. Di sini juga Renji mengatakan pada Rukia, kehadirannya di tempat itu adalah untuk membawa kembali Rukia ke Soul Society untuk menjalani hukuman karena telah memberikan kekuatannya kepada manusia. Selesai Renji berbicara, ternyata muncul kembali satu sosok dewa kematian bernama Byakuya yang ternyata adalah seorang kapten dewa kematian sekaligus kakak angkat dari Rukia. Byakuya juga mengatakan pada Rukia untuk mengambil kembali kekuatan miliknya dari Ichigo bila ia ingin diampuni. Namun, di sini Rukia menolaknya karena menurut Rukia, bila ia melakukan hal tersebut, maka Ichigo bisa terbunuh. Byakuya pun akhirnya di sini memberikan Rukia waktu hingga bulan purnama untuk melakukan hal itu dan segera pergi untuk membasmi holo-holo lain yang tersebar di kota tersebut. Scene berlanjut kepada Rukia yang membawa jiwa Ichigo kembali ke atap sekolah. Di sini, Rukia berusaha menyembuhkan luka yang diderita oleh Ichigo karena ia mengatakan bila ia masuk kembali ke tubuhnya dalam keadaan tersebut, maka ia bisa tewas. Tidak lama mendengar hal itu, Ichigo pun tidak sadarkan diri. Scene berlanjut ke alam bawah sadar Ichigo, di mana ia mengingat kembali kejadian masa lalu di mana ibunya tewas di depan matanya. Setelah sadar, Ichigo yang bersama ayahnya pun mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena ibunya yang tewas karena kesalahannya. Namun di sini ayahnya berkata, ibunya tewas bukan karena kesalahan dari Ichigo, namun ia tewas karena berusaha melindungi anaknya. Di malam bulan purnama, Ichigo yang baru saja menyadari bahwa Rukia tidak berada di kamarnya, berusaha mencarinya di luar rumah, namun ia tidak menemukan Rukia. Ichigo pun segera bergegas menemui Uryu untuk menanyakan di mana keberadaan dari Soul Society, namun Uryu mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui di mana tempat itu berada, namun ia mengetahui seseorang yang mengetahui di mana tempat tersebut. Ichigo pun segera bergegas ke tempat orang yang dimaksud Uryu yang ternyata adalah Uruhara yang merupakan mantan seorang dewa kematian yang diasingkan dari Soul Society. Uruhara di sini mengatakan pada Ichigo bahwa Rukia sedang berusaha melindungi Ichigo dengan menemui Byakuya agar ia mau mengampuni Rukia dan Ichigo. Di lain tempat, Rukia yang sudah sampai di tempat Byakuya memohon pada Byakuya untuk mengampuni Ichigo dengan alasan bahwa Ichigo bisa digunakan untuk memancing Grand Fisher yang merupakan holo tingkat tinggi dan ia akan memusnahkannya untuk menebus kesalahannya. Di saat Renji memaksa Rukia untuk membunuh Ichigo, tiba-tiba Ichigo sampai di tempat itu dan mengatakan bahwa ia akan memusnahkan Grand Fisher agar mereka mau memaafkan kesalahan Rukia. Byakuya yang mendengar hal itu pun menerima usulan dari Ichigo. Scene berpindah di mana untuk kali ini Ichigo benar-benar serius berlatih dengan latihan-latihan yang disiapkan oleh Rukia padanya. Di suatu malam juga Rukia mengatakan pada Ichigo bahwa kelemahan dari semua holo ada di kepalanya. Oleh sebab itu, Rukia meminta Ichigo untuk mengincarnya saat bertarung dengan Grand Fisher nantinya. Rukia juga mengatakan pada Ichigo bahwa Grand Fisher bisa saja sudah mengincar Ichigo sejak ia kecil dan merupakan roh yang menyerupai anak kecil. Mendengar hal itu, Ichigo akhirnya mengingat bahwa ia pernah melihatnya saat ia kecil dan mengatakan pada Rukia bahwa hal ini terdengar sangat personal baginya. Di suatu sore, Chat dan Orihime yang sedang melihat Ichigo berlatih bertemu dengan Uruhara di tempat itu. Uruhara di sini mengatakan bahwa hal yang akan dihadapi Ichigo mungkin saja terlalu berat baginya, namun ia akan tetap menerima tantangan tersebut dan kemudian ia pun pergi setelah mengatakan hal itu. Setelah beberapa waktu Ichigo berlatih bersama Rukia, akhirnya di sini Ichigo mampu untuk menggunakan kekuatan dewa kematian yang dimilikinya. Di lain tempat, Renji menanyakan mengenai keputusan Byakuya yang ia janjikan pada Ichigo, namun di sini Byakuya mengatakan hal itu hanya bohong belaka karena ia yakin Ichigo tidak akan mampu untuk membasmi Grand Fisher. Oleh sebab itu, ia meminta Renji untuk membasmi Grand Fisher bila makhluk itu muncul dan juga untuk mengeksekusi Rukia setelahnya. Scene terus berlanjut, di mana keluarga Ichigo sedang pergi untuk berziarah ke tempat ibu mereka yang sudah meninggal. Yuzu dan Karin yang sedang ditinggal oleh Ichigo untuk membeli minuman,
tiba-tiba bertemu dengan Grand Fisher yang sedang menyamar menjadi seorang anak kecil. Yuzu dan Karin yang tidak mengetahui hal itu pun mendadak diserang oleh sang Grand Fisher. Ichigo yang tiba di tempat sang Grand Fisher akhirnya yakin bahwa anak kecil yang dulu ia temui dan membunuh ibunya adalah makhluk tersebut. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Yuzu dan Karin telah ditangkap oleh makhluk itu. Melihat hal itu, Ichigo pun segera meminta Rukia untuk mengeluarkan jiwa miliknya dari tubuhnya untuk melawan makhluk itu. Ichigo pun di sini maju menyerang dan berhasil melepaskan kedua adiknya. Namun di saat ia menusukkan Zanpakuto miliknya ke makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi ibunya dan membuat Ichigo lengah. Beruntung, di sini Rukia menyadarkannya sehingga Ichigo bisa menghindari serangan dari makhluk itu. Di sini sang Grand Fisher pun akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ichigo yang murka akibat makhluk itu berubah menjadi ibunya kembali menyerang secara tiba-tiba dan secara tiba-tiba makhluk itu membawa pertarungan mereka berpindah ke pusat kota. Orang-orang yang tidak bisa melihat pertarungan antara Ichigo dan Grand Fisher hanya mengira bahwa hal yang sedang terjadi tersebut diakibatkan oleh adanya angin topan yang melanda di kota itu. Pertarungan antara keduanya pun terus berlanjut sampai di mana pertarungan itu sampai di tempat Uryu, Chad, dan Orihime berada. Chad dan juga Orihime yang berada di situ merasakan kehadiran Ichigo di tempat itu dan meminta semua orang yang ada di tempat itu untuk lari keluar. Kembali ke pertarungan Ichigo, di sini sang Grand Fisher terus-menerus menyerang Ichigo tanpa memberikan kesempatan bagi Ichigo untuk menyerang balik. Di saat Ichigo berusaha menahan serangannya sekuat tenaga, tiba-tiba Uryu muncul di tempat itu dan melepaskan anak panahnya untuk menolong Ichigo. Di sini akhirnya Ichigo dan Uryu pun memutuskan untuk bekerja sama untuk mengalahkan sang Grand Fisher. Namun baru saja mereka bekerja sama, sang Grand Fisher mengeluarkan kekuatannya yang berupa angin yang sangat dahsyat sehingga menghempaskan Uryu dan Ichigo dan tidak berhasil menangkap Ichigo yang berada di dalam bis. Rukia yang melihat Uryu hendak melepaskan anak panahnya mengatakan pada Uryu untuk melepaskan anak panahnya ke arah dahi sang Grand Fisher. Di sini Uryu yang berhasil melukai mata makhluk itu pun berhasil membantu Ichigo melepaskan diri dan tanpa memakan waktu lama Ichigo pun menancapkan Zanpakuto miliknya ke dahi makhluk itu dan berhasil membinasakannya. Di sini akhirnya Ichigo pun berterima kasih kepada Uryu yang telah menolongnya. Namun tiba-tiba dari belakang muncul Renji yang menyerang dan menusuk Uryu dan membuatnya terjatuh. Akhirnya, di sini kita bisa melihat Renji dan Byakuya yang muncul di tempat itu untuk mengeksekusi Rukia dan juga Ichigo. Ichigo pun akhirnya di sini bertarung melawan Renji untuk melindungi Rukia. Renji di sini terus-menerus menyerang Ichigo, tapi semua serangannya berhasil ditahan. Renji yang marah melihat hal itu kembali menyerang Ichigo dengan lebih membabi buta tanpa memberikan Ichigo sekalipun kesempatan untuk menyerang dan menghajar Ichigo habis-habisan. Renji pun di sini mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari Zanpakuto yang ia miliki dengan mengeluarkan Shikai miliknya yang bernama Zabimaru yang mampu membuat Zanpakutonya memanjang layaknya sebuah tali dan kembali menyerang Ichigo. Di sini sekali lagi Renji berhasil menghajar habis-habisan Ichigo dan meledakkannya dengan sebuah mobil yang ia lemparkan ke arah Ichigo. Di saat Renji sudah merasa menang dan hendak menyerang Rukia, tiba-tiba Ichigo kembali muncul dan mengatakan bahwa ia tidak akan kalah oleh Renji. Ichigo pun di sini langsung lari maju menyerang ke arah Renji dan berhasil melemparkan Renji dengan serangannya yang membuat Zanpakuto milik Renji patah. Melihat hal itu, Byakuya meminta Renji untuk menghentikan serangannya. Ichigo yang melihat kehadiran Byakuya pun langsung menyerang Byakuya. Namun serangan Ichigo tersebut berhasil ditahan Byakuya hanya dengan 2 jarinya saja dan langsung memberikan satu serangan balasan pada Ichigo yang membuat Ichigo tumbang. Ichigo yang belum mau menyerah kembali menyerang Byakuya, namun lagi-lagi ia tumbang hanya dari satu serangan Byakuya saja. Di sini Ichigo yang kembali bangkit untuk menyerang Byakuya membuat Byakuya murka dan langsung menebas Ichigo secara serius dan membuatnya bersimbah darah. Di saat Byakuya hendak menghabisi Ichigo, tiba-tiba di sini Rukia menendang Ichigo dan memintanya untuk mengembalikan kekuatan dewa kematian miliknya. Hal ini ia lakukan agar Byakuya tidak menghabisi Ichigo. Di sini Rukia pun akhirnya secara paksa menancapkan Zanpakuto milik Ichigo kepadanya dan mengambil kembali kekuatan dewa kematian yang Ichigo miliki.
Setelah kekuatan Rukia kembali, mereka bertiga pun akhirnya pergi dari tempat itu dan Ichigo pun kehilangan kesadarannya. Dan scene pun berakhir di mana Ichigo yang sudah kehilangan kekuatan dewa kematiannya kembali menjalani kehidupan sekolahnya secara normal. Oke guys, itu dia akhir dari alur cerita film kali ini. Gimana nih menurut kalian alur cerita dari film berjudul Bleach kali ini? Mudah-mudahan kalian suka dengan alur cerita film ini ya. Buat kalian yang suka dengan alur cerita dari film-film Jepang dan juga anime, yuk bisa bantu channel ini biar makin berkembang dengan subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih.